bertingkat-tingkat bahwa yang ada itu hanya Allah, maka itulah yang disebut dengan sampai wusul ilallah. Kalau kita sudah mengetahui dengan i'tiqad yang kuat bahwa yang ada itu hanya esa, wahid, ahad, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut sampai kepada Allah. Itulah yang disebut wusul ilallah. Ini secara syariat saya bilang begini. Secara syariat kita bilang kita dan sebagainya. Nah, ini untuk memudahkan paham. Nah, jadi jangan terlalu kaku. Sampainya seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia itu merasakan dengan ketiadaannya. Jadi dia merasakan di dalam ketiadaan dia, merasakan di dalam ketiadaannya. Jadi kita itu mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala, tiadanya kita. Kalau kita sudah merasakan bahwa diri kita ini memang sebetulnya tidak ada, yang ada hanya Allah, berarti kita sudah sampai. Ini bahasa syariat ya, sudah sampai kepada Allah artinya. Jadi kita ini memang tidak ada, merasa betul-betul tidak ada, merasa yang tidak berasa ya. Jadi bukan rasa-rasa, tapi rasa yang tidak berasa. Masuk ke dalamnya sir, masuk lagi ke dalam aku, yang ada hanya aku, diri sebenarnya diri aku tuh. Kita bisa melihat, mendengar, bergerak karena digerakkan, diperlihatkan oleh Allah, oleh sifatnya yaitu ruhnya. Wujudnya Allah pada ruh, yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila sampai demikian ilmu kita ini dengan ilmu yang tahakkuk, bukan hanya ilmu pengetahuan yang belaka, tapi rasanya, kesadarannya. Jadi Allah Ta'ala itu tidak melihat itu kita, wajah kita, semua penampilan kita, tidak. Tapi Allah Ta'ala memandang daripada hati. Hati di sini bukan hati sanubari, tapi ruhani, nur. Jadi ini bahasa syariat saja, bahasa toriko, kita digerakkan, dijalankan, diperlihatkan, itu bahasa syariat. Jadi kita mampu merasakan demikian, kita sudah dikatakan wusul. Tapi jangan mengaku bukan kita yang sampai. Maka itu yang disebut wasil ilallah, sampai kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalam kaidah thariqah. Jadi sebenarnya kita itu sudah tahu semuanya, sudah belajar. Ini perkara sudah tahu. Mulai sifat 20 juga sudah belajar, ya. Mulai sifat 20 sudah tahu, yang ada hanya Allah, yang baqo kekal hanya Allah semuanya, yang melihat Allah Subhanahu wa taala, yang mendengar Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tahu aja, cuma tidak merasa, tidak menyadarkan bahwa yang melihat itu adalah Allah. Kita tidak bisa apa-apa, yang mendengar adalah Allah, yang menggerakkan itu adalah Allah, yang bergerak, yang berkuasa, semua itu adalah Allah yang ada. Yang lain itu, sesuatu itu hakikatnya tidak ada. Jadi kita bicarakan masalah hakikat loh ya, jangan dicampur dengan syariat. Yang ada ini tersendiri, hakikat ajaran ini semacam ini, ajaran syariat Allah mengajarkan demikian. Jangan dicampur adukkan jadi satu. Syariat dengan hakikat jalan berdua-dua, esa, bukan menyatu, esa. Jadi zat dan sifat ibarat begitu. Jadi syariat ada aturannya, hakikat pun ada aturannya. Allah juga mengajarkan aturannya, diajarkan oleh Allah. Yang kita bicarakan ini adalah bab tentang masalah hakikat. Artinya urusan hati, urusan tembus lagi, urusan rasa tembus lagi kesadaran, bukan urusan mulut berkata-kata berkalam. Ini urusan hati, bukan urusan kalam. Bahwa hati kita, diri kita, rasa yang tidak berasa, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua, segala sesuatu itu, sesuatu yang nampak semua itu diadakan aja. Digerakkannya, tidak bisa bergerak sesuatu itu kalau tidak digerakkan oleh ruh, tidak digerakkan oleh sifat Allah. Sifat Allah ini ruh. Ruh itulah yang bernama Nur Muhammad, Ahmad yang batin. Jadi jangan sampai salah dengan hanya terkecoh dengan nama Muhammad, Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang ruh kita, maksud yang ruh. Jangan salah paham. Jadi sampai seseorang itu kepada Allah, sampai yang dia pengetahuan yang dia rasakan bahwa tiada yang nyata melainkan Allah, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala.
maka itulah orang-orang yang dikatakan orang selamat dunia wal akhirah. Jikalau tidak demikian, bahwa kita itu tidak itikadkan seperti itu, nah itu tidak akan sampai. Kalau kita mengartikan sampai pun, wusul pun kepada Allah seperti sampainya kita kepada rumah, kita ke rumah bapak, ke rumah ibu, sampai ke rumah itu sehingga bertemu dengan ayah ibu, namun diartikan demikian, itu mustahil, tidak begitu, tidak macam itu. Oh, aku sampai sudah di rumah ibuku, di rumah bapakku, sampai kepada Tuhan, bukan seperti itu maksudnya, bukan. Jadi ketika seseorang sampai kepada Allah, dirinya tiada, melebur semua. Yang sampai pun bukan kita. Nur Muhammad, ruhnya, sirnya, hayat, itulah yang sampai, bukan kita. Makanya ada fana fi mursyid, kemudian habis fana fi mursyid ditunjukkan jalannya, inilah Nur Muhammad, ruh, sir, hayat. Fana fi Rasulullah, fana fi Nur Muhammad, baru fana fillah. Nur Muhammad sendiri yang membawa itu kepada Allah, bukan kita. Kalau kita mengaku-ngaku itu hanya pengakuan saja. Makanya Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan, kapan bisa sampai Tuhan yang tidak ada serupa dan tandingan baginya dengan orang yang baginya itu ada serupa dan tandingannya? Itu jauh sekali. Jadi pemahaman sampai, saya ulang, jangan diartikan dengan sampainya satu zat kepada zat lain, sampainya satu jisim benda dengan benda yang lain sehingga bertemu, tidak seperti itu. Arti sampai, wusul seseorang itu kepada Allah adalah sampai ilmu yang dia rasakan itu bahwa Allah Ta'ala itu yang ada sebenar-benarnya, hakikatnya. Selain daripada Allah Ta'ala, sebenarnya adalah Adam, tiada, wujud bayangan, khoyal, majazi, Adam. Hadirin yang dimulakan Allah, maka ini perlu betul-betulkan. Kita punya akidah, kita punya ma'rifat, kita punya toriko, kita punya syariat, dijalankan semua. Wusul ini pun juga seperti saya bilang tadi, sampai bertingkat-tingkat, ada jauh lagi. Tidak ada batasnya. Awal derajat wusul itu tadi seperti betul-betul wusulnya itu hilang rasa-rasa dirinya. Jadi orang-orang yang ketika dia melihat, tidak ada dalam pandangan sirnya kecuali Allah Ta'ala semata-mata. Itu paling rendah derajat sampai. Derajat wusul itu paling rendah. Artinya apa? Sudah kita itu mentauhidkan af'al Allah. Ini paling rendah. Inilah yang disebut ashabul yamin. Kalau dibawa kepada ini muslim, ini awalul muslimin. Naik sedikit sampai kepada derajat wusul, disebut ashabul yamin. Jadi tadi awalul muslim, kemudian ashabul yamin. Nah, orang-orang yang merasakan rasa kesadaran bahwa tidak ada yang berbuat melainkan Allah Ta'ala, ini tauhidul af'al. Ingat tadi, ini bab hakikat, bukan di mulut, bukan dikata-katakan. Ini duduknya di hakikat, di batin, bahwa tidak melihat sesuatu apapun melainkan itu adalah af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Sekali lagi, ini masalah hakikat, ini masalah di dalam batin. Yang kita bicarakan bukan masalah syariat, ini masalah hakikat, masalah batin. Jadi apapun yang kita lihat, betul-betul hati itu di dalam tembus sampai ke sir, melihat itu, mengingat atau siapa? Yang mengingat, yang melihat, semuanya adalah Allah Ta'ala. Perbuatannya, yang melihat itu dia juga, yang dilihat juga dia juga. Jadi Allah Ta'ala itu mentajallikan sifatnya, ruhnya, sehingga bisa melihat kepada hayat, kepada kudroh, kepada irodah, kepada ilmu hayat sama basar kalam. Inilah orang-orang wasilin, orang-orang yang sampai, meskipun tidak tingkatan paling atas dulu, meskipun juga ini tingkatan pertama dulu, tidak apa-apa. Inilah ciri-ciri orang-orang yang wasil. Jadi lama-kelamaan dia akan terbimbing. Ketika sudah musyahadah sampai ke fana fillah, nanti akan dibimbing sendiri dengan Allah, karena Allah Ta'ala sendiri yang memperjalankan hambanya.
orang itu diperjalankan berarti ini bahasa syariat, bahasa qaidah, bahasa syariat, bahasa hakikatnya Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala sendiri, awal, akhir, zahir, batin. Yang penting sudah betul-betul meyakini, menyadari bahwa yang ada itu hanya Allah Ta'ala, kemudian wujudnya adalah ruh, itu sifatnya, sifat wujudnya wajib ada. Nah, jadi tidak ada lagi rasa-rasa ketika beramal. Terhindar sudah daripada riya, terhindar sudah daripada kesyirikan. Nah, riya ini apa? Inti riya itu adalah mencari sanjungan-sanjungan yang manfaat daripada makhluk-makhluk Allah, itu disebut riya. Dia ingin dilihat orang. Jadi riya ini orang itu melakukan suatu amalan atau ibadah yang dicari pujian-pujian makhluk, atau pemberian-pemberian daripada makhluk, atau anjungan simpati-simpati makhluk tadi. Dengan ibadah itu dia mencari itu. Tapi kalau sudah kolbunya, sirnya tidak melihat suatu hukum-hukum daripada alam ini, itu semua adalah perbuatan Allah, apalagi yang mau diriakan, apalagi yang mau diriakan kalau memang sudah duduk di tauhidul af'al. Karena dia tidak bisa melihat, karena dia sudah melihat yang memuji, yang berbuat, yang memberi manfaat, yang memberi mudarat, itu hanya Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala. Yang memberi mudarat juga dia sudah melihat bahwa yang sudah memberi mudarat hanya Allah Ta'ala. Tidak ada lagi riya. Riya itu ada dalam hati karena kita masih menganggap si fulan menemani kita, si fulan bisa menyiksa kita, si fulan bisa mencaci kita, si fulan bisa memuji kita. Bila kita masih melihat itu, sesuatu itu, maka itulah riya. Karena belum selesai kita di tauhid af'al, di tauhidul af'al. Itulah ikhlas yang paling nyaman. Itu cara ikhlas yang paling luar biasa. Cuma kan kita di teori, kita sudah tahu loh ilmunya tauhidul af'al, tahu semua sampai tauhid zat, tahu. Tapi apa prakteknya mana? Tapi sekali lagi saya bilang, ini ilmu batin, bukan ilmu kalam, ada aturannya. Kalau orang belajar kemudian ketika ini sama orang, oh semua af'al Allah, semua sifat Allah, tidak usah diikuti orang-orang begitu. Itu ndak taat aturan itu. Ini itu ndak tahu kau dia hakikat itu, aturan-aturan hakikat. Ndak tahu untuk menjaga diri kita punya. Ini ilmu hakikat. Ketika disebut berkalam ini, ini keluar kalam ini kalam ini keluar, zohir ini sudah tidak lagi bisa diterima, sudah batal. Ketika kita sebut ini kapas, ini batal. Cukup diketahui, oh kapas dalam sir batin. Ketika kita ucapkan ini kapas, iya lain loh, lain dalam pandangan syariat loh, lain. Tapi hakikatnya ya kapas, tapi di dalam tidak perlu kita ucapkan kapas, tidak begitu. Ada aturannya. Tahu nggak aturan? Ngomong sana sini adab, akhlak, tahu nggak adab? Adab itu adalah sopan santun zohiriyah lahir. Kalau akhlak itu di dalam. Misal kita ini kadang beradab sama orang tapi akhlak kita buruk. Akhlak itu di dalam, adab itu di luar. Jadi ketika kita itu kadang bersopan sama orang di depan, iya, tabe, tapi di akhlaknya Ada juga orang kayak apa namanya, begini-begini di orang, tapi akhlaknya bagus di dalam. Ada yang begitu, tapi lebih bagus-bagusnya adalah dua-dua, adab dan akhlak. Ini kalau orang ma'rifat yang mau bertasawuf. Tapi kalau ma'rifat yang paham Jabariyah, paham Mu'tazilah, tidak mau, jarang. Tidak mau sudah itu. Adab itu tidak mau lagi. Adab, akhlak tidak mau lagi. Padahal diutusnya semua nabi untuk menyempurnakan adab dan akhlak. Sebenarnya bukan dibuat-buat. Jadi ada aturan-aturan tertentu. Jadi kalau orang belajar itu bisa dipastikan kalau seperti itu. Itu orang itu tidak pernah duduk langsung betul-betul belajar sebetul-betulnya kepada para yang betul-betul ahlinya, kemudian tidak selesai belajarnya. Kalaupun ini setengah-setengah, setengah pindah. Tidak tamat dulu di situ. Tidak gurunya belum mentahqiq itu. Nah, itu orang-orang begitu tidak usah diikuti. Nah, ini bicara syariat kita, tapi dalam pandangan hakikat jangan pandang orang. Nah, makanya saya bilang tadi kan, pisahkan ini bercerai. Kelihatannya bercerai loh ya, tapi tidak bercerai.
Kelihatannya beda, tapi tidak beda. Kelihatannya lain, namun tiada lain. Esa ini membahas ilmu syariat, bahaslah dengan mulut, dengan tangan, dengan mata. Tapi membahas ilmu hakikat, kecuali untuk belajar boleh, bukan untuk dipakai hujah enak-enakmu saja bilang, ini itu rasanya Allah, ini afalnya Allah, ini kehendaknya Allah. Lah kamu tidak tahu tuh orang di depanmu itu juga kehendaknya Allah, tolol, labaga. Misal, ini kan bercanda kan? Pahami itu kalau betul-betul orang itu kenal Allah Ta'ala, tahu itu yang mana disebut diri. Diri itu bukan di dalam, bukan di luar. Begini, kebanyakan orang Toriko itu meyakini diri itu ada di dalam, meyakini ada di dalam sir itu. Sir itu hanya di dalam. Kebanyakan orang syariat meyakini bahwa rahasia itu, zat itu ada di atas sana, di aras. Kalau orang Toriko di dalam sanubari, kalau orang hakikat di sini, di sadar napasnya, sehingga fokus terus ke napas. Kalau orang duduknya di ma'rifat, betul-betul didudukkan di situ, itu segala diri tahu itu. Diri itu siapa? Diri itu diri sebenarnya Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala? Yang zat itu. Zat itu punya sifat, punya asma, punya af'al. Maka diri itu segala sesuatu, maha segala sesuatu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ini semua adalah perbuatan Allah, afal Allah, oke, betul kepada dirimu, kepada orang lain juga itu betul. Tidak bisa kita bilang, oh kenapa ya itu tidak lolos itu ujiannya, itu masih itu masih di ranah ini, itu belum lolos daripada afal Allah. Dia tidak tahu saya ini afal Allah, kenapa saya harus diinikan, kenapa dia tidak mau ini dan sebagainya. Paham nggak? Kalau dia balikkan pertanyaan, saya juga ini afal Allah, semuanya afal Allah. Ini dalam pandangan tauhid. Makanya supaya tidak bercampur aduk, bertengkar, berdebat, berhujah, ilmu tauhid itu dipahami, ilmu hakikat itu dipahami, itu di dalam, bukan disebut-sebut, dijadikan hujah. Kalau dijadikan hujah, nanti ada orang yang cerdas, digerakkan oleh Allah Ta'ala, cerdas dia fatona, pintar, dia bilang begini, ayo sama-sama hafal Allah kita berkelahi, sama-sama hafal Allah kita ini baku tumbuh. Akan ada sama-sama itu, sama-sama hafal Allah. Ada orang bilang, ada pernah suatu cerita namanya Pak Darwis itu didatangi oleh orang-orang Jabariyah. Ada itu ceritanya, ini betul-betul nyata, ini di depan mata, ini sudah di depan masjid lagi. Itu didatangi bahwa kamu ini Pak Darwis jangan sampai begitu. Kamu itu katanya orang yang sudah alim di kampung ini, orang yang sudah sabar di kampung ini. Kenapa kamu tidak memandang itu saya ini hafal Allah? Langsung ditempeleng. Kenapa kamu tidak sabar? Kenapa kamu tidak sama hafal Allah? Lah itu hafal Allah juga. Sama juga hafal Allah, langsung ditendang hafal Allah juga, dicekiknya dia di hafal Allah juga, sampai dihajarnya. Ini hafal Allah juga. Bagaimana menurut antum kalau seperti itu? Makanya ilmu tauhid ini itu di dalam diri batin, bukan ilmu ini, ilmu tauhid, ilmu hakikat, bukan ilmu mulut. Bukan kita bicara terus tentang Allah, bicara seolah-olah kita ma'rifat ya, kesana kemari misal ya. Boleh juga dibicarakan, boleh juga dimuzakarahkan, boleh diulang-ulang, boleh. Tapi kalau dijadikan hujah, kasihan. Berkali-kali dibilang ilmu hakikat, ilmu ma'rifat itu ilmu dalam, bukan ilmu mulutmu itu loh. Mulutku itu loh, mulutku. Ini mulutmu itu loh, ini mulutku. Ini. Bukan ilmu mulut, bukan ilmu kalam. Paham nggak ilmu kalam? Ilmu kalam itu ini i, u. Allahu Akbar. Jadi ketika disebut tidak bisa dibilang perbuatan buruk itu dari Allah. Ini karena sudah terucap ini loh. Kecuali dalam pandangan batin iya. Ketika kamu zahirkan tidak bisa, salah tetap salah. Salah tetap salah, baik tetap baik, tetap ada. Apalagi terzohir itu, terzohirkan di depan mata, dia melakukan itu kesalahan-kesalahan di dalam syariat, tetap salah. Tapi dalam pandangan hakikat tidak bisa. Dalam pandangan Allah tidak ada baik buruk sebenarnya. Tapi kalau sudah disyariatkan, labaga, jangan kamu ngomong-ngomong hafal Allah baru yang kamu temani cerita juga itu manusia, insan. Kamu insan, ini insan semuanya. Di mana di dalam
alam semesta ini bukan af'al Allah. Di mana? Siapa? Coba carikan saya. Di mana? Kontak nomor saya dibawa di atas di deskripsi, chat saya, telepon saya, ajak ketemu saya berdua langsung. Saya bertanya untuk orang-orang kita ini loh. Saya bertanya, di mana di alam semesta ini bukan af'al Allah dalam pandangan tauhid? Kemudian di mana asma di alam semesta ini bukan asma Allah? Sifat juga begitu, zat juga begitu. Hakikatnya tunggal dalam esa. Allah Ta'ala tunggal, esa dengan sifatnya, esa dengan zatnya, esa dengan asmanya, esa dengan af'alnya. Itu sudah jelas. Tapi dalam pandangan hakikat, bukan pandangan syariat. Begitu. Jadi betul-betul ya. Nah, sama. Kalau orang mengatakan semua af'al Allah saja baru tidak bersyariat, ya maunya dia. Bisa saja sholat subuh 2 rakaat, dia mau tambah, kurang ini kalau subuh, apa ini, saya mau sholat subuh 7 rakaat. Dibilang orang, ditegur sama orang, kenapa kamu sholat subuh 7 rakaat? Bilang, af'al Allah ini dalam kesadaran ini. Tetap kalau dalam kesadaran ya memang benar semua kesadaran, ketika dalam kesadaran itu tidak ada apa-apa. Tapi ketika kamu zahirkan labaga, kamu sholat 7 rakaat di situ labaga, itu batal labaga, keliling sana sini. Kelihatan sekali kita itu kalau begitu belajar setengah-setengah, atau dia baru dengar ceritakan, di orang cerita, carut tuh, carita dicarita, kesian, carita dicerita. Nah, begitu. Nah, jadi kita ayolah masuk ke dalam lagi. Kemudian taati aturan-aturan. Kalau tidak mau ya silakan, tidak ada juga larang, terserah. Kita di dalam pandangan tauhid juga tahu. Ini bahasa syariat kita yang tahu. Kita tidak tahu apa-apa, yang tahu hanya Allah. Tahu. Makanya kalau sudah tahu itu dipraktekkan di dalam saja, jangan dikalamkan. Nah, begitu saja sih. Jadi ikut tidak ikut terserah saja. Kembali kepada nurani masing-masing. Nah, mungkin begitu saudara-saudaraku. Lebih dan kurangnya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.